Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memimpin langsung apel pasukan gabungan pengamanan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 tahun 2023 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu tanggal 6 Mei tahun 2023 pagi. Pantauan GBR News, apel yang berlangsung di lapangan SMAK Santo Ignatius Loyola Labuan Bajo ini berlangsung selama 1 jam lebih. Apel ini dilakukan guna pengecekan akhir kesiapan anggota, perlengkapan dan alutsista. Dalam apel ini, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberikan arahan serta motivasi kepada personil gabungan. Berikut arahan lengkapnya. Peserta apel sekalian yang saya banggakan, periode keketuaan Indonesia di ASEAN akan berlangsung selama tahun 2023. Hal ini menandakan kepercayaan kawasan regional kepada Indonesia untuk menavigasi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di tengah kondisi dunia pasca pandemik, yang salah satu kegiatan penting terkait keketuaan Indonesia adalah konferensi tingkat tinggi yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo dan akan dihadiri para kepala negara ASEAN beserta delegasi. Penyelenggaraan kegiatan ini tentunya tidaklah ringan dan membutuhkan kehadiran TNI Polri dan stakeholder terkait lainnya guna menjamin keamanan selama keberlangsungan kegiatan. Mari kita jawab tantangan tersebut dan mari bersama kita tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang aman, nyaman, dan mempesona. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, setelah melihat secara langsung kesiapan personil dan alutsista yang akan digunakan, saya yakin dan percaya kalian akan bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Guna menjamin keberhasilan tugas di bidang pengamanan, pada kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa penekanan untuk kalian pedomani dalam melaksanakan tugas. Pertama, tunjukkan bahwa kalian adalah prajurit yang profesional. Tunjukkan bahwa kalian adalah individu yang terlatih dan memahami serta menguasai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Ketahui pula detail jadwal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dan ikuti perkembangannya, serta kalian harus selalu siap dengan segala dinamika yang terjadi. Kedua, ketahui jaring komunikasi yang tergelar dan laksanakan koordinasi yang baik selama kegiatan KTT ASEAN. Dalam kegiatan kali ini akan banyak stakeholder yang terlibat. Petakan dan pelajari jaring komunikasi yang ada dan laksanakan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas. Kesampingkan ego sektoral dan selalu utamakan kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, kedepankan sikap humanis tapi tetap waspada dan lakukan tindakan tegas dan terukur bila terjadi hal-hal yang berpotensi mengganggu kelancaran jalannya KTT. Ikuti rules of engagement dan SOP kalian masing-masing dan hindari bersikap arogan. Saya ulangi, hindari bersikap arogan karena hal tersebut hanya akan menyakiti hati rakyat. Keempat, patuhi jalur komando yang ada. Jalur komando sudah ditetapkan dan saya minta seluruh jajaran agar mengikuti hierarki yang ada dan laporkan setiap perkembangan situasi sesuai dengan protap yang telah ditetapkan. Kelima, selalu berharap yang terbaik, namun kalian harus selalu siap untuk hal-hal yang terburuk. Saya minta seluruh personil memahami betul rencana kontingensi yang sudah ditentukan. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, kalian harus siap dengan berbagai skenario. Latihkan secara detail dan berulang melalui tactical floor game sehingga tiap-tiap individu tahu betul apa yang harus dilaksanakan jika terjadi kontingensi. Peserta apel sekalian yang saya banggakan, demikian amanat saya ucapkan selamat bertugas dan laksanakan amanah ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Di tempat yang sama,
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga memberikan arahan dan motivasi kepada personil gabungan. Berikut arahan lengkap Kapolri Listio Sigit. Beserta apel sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tahun lalu Indonesia telah sukses menyelenggarakan keketuaan KTT G20 yang menghasilkan 5 garis besar kesepakatan, berbagai proyek bilateral dan multilateral serta pandemic fund. Keberhasilan ini tentunya menunjukkan bahwa kita semua mampu berkontribusi bagi dunia dan menguatkan posisi Indonesia di kancah internasional. Setelah berhasil memegang keketuaan G20, pada tahun ini Indonesia kembali dipercaya untuk memegang keketuaan ASEAN yang mengangkat tema ASEAN Matter Epicentrum of Growth. Terpilihnya Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 merupakan bentuk kepercayaan kawasan regional yang tentunya harus kita jaga. Sehingga diharapkan kita mampu mendorong ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyat kawasan serta dunia. Sebagaimana penyampaian Presiden Joko Widodo, lebih dari itu, melalui KTT ASEAN, diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan yang penting di tengah situasi global yang tidak menentu. KTT diikuti oleh 11 kepala negara, 2 tamu VVIP, yaitu Presiden ADB dan Sekjen ASEAN, serta 300 orang delegasi yang menghadiri 8 pertemuan yang terdiri dari main event maupun side event. Sehingga pemerintah telah membentuk panitia nasional, di mana TNI, Kemenhan RI, Polri, BIN, BSSN tergabung dalam bidang keamanan, didukung oleh kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, BPBD, Damkar, Satpol PP, Dinkes, serta unsur pengamanan lainnya dengan menggelar operasi pengamanan mulai dari tanggal 7 sampai dengan 13 Mei 2023 dengan melibatkan lebih dari 12.000 personel gabungan dari berbagai satgas pendukung termasuk Command Center, TNI, dan Polri untuk melakukan pengamanan VVIP serta VIP mulai dari kedatangan, prolahir, venue, akomodasi sampai dengan kepulangan delegasi, di mana pengamanan yang akan dilakukan tentunya memiliki standar yang sama seperti pada saat pengamanan KTT G20 di Bali. Pola pengamanan akan dibagi dalam 3 zona yang terbagi dalam 3 ring, dan pengamanannya dilakukan secara terbuka dan tertutup oleh TNI, Polri, dan seluruh stakeholder terkait. Berbagai hal tersebut tentunya disiapkan guna mengamankan KTT ASEAN 2023 dari berbagai situasi ancaman yang mungkin terjadi, seperti aksi kriminalitas, unjuk rasa, gangguan kamsaltib Calantas, serangan cyber, sampai dengan situasi kontingensi, terorisme, dan bencana alam. Tentunya kita sepakat bahwa keberhasilan pengamanan KTT ASEAN 2023 akan menjadi keberhasilan bersama. Begitu juga apabila terjadi kegagalan, merupakan kegagalan bersama. Oleh sebab itu, soliditas dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dari pusat sampai dengan daerah adalah kunci utama. Pada pelaksanaan operasi, ingatlah selalu bahwa rekan-rekan adalah etalase Indonesia di mata internasional. Gerak-gerik kita di lapangan akan dilihat dan dinilai oleh masyarakat, tamu negara, media nasional maupun internasional. Oleh karena itu, pastikan setiap tindakan pengamanan dilakukan sesuai SOP, mengedepankan tindakan humanis, namun tegas apabila diperlukan. Pedomani rencana operasi dan pahami pembagian tugas masing-masing. Cek kembali kesiapan pengamanan melalui tactical floor game, sehingga pengamanan dapat berjalan maksimal dan semua perkuatan yang tergelar betul-betul siap. Khusus kepada pimpinan pada setiap tingkatan, rekan-rekan harus terjun langsung untuk melakukan pengawasan melekat guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, perlu saya tekankan bahwa dalam menjamin keamanan KTT ASEAN 2023, kita juga harus memperhatikan kenyamanan masyarakat sekitar. Terlebih lagi akan ada pengamanan jalur, pengalian arus, dan terdapat pula personil-personil yang tinggal di rumah masyarakat selama operasi.
Untuk itu, saya berpesan agar rekan-rekan dapat membaur dan melakukan penguatan komunikasi publik, sehingga masyarakat mendukung penuh proses penyelenggaraan dan pengamanan yang ada. Keberhasilan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 sangat penting karena akan memberikan keputusan strategis dan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN, yang tentunya juga memberikan multiplier efek khususnya di wilayah Labuan Bajo, NTT, dan secara umum di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, salah satu yang penting yaitu jauhi segala bentuk penyimpangan dan hindari hal-hal yang dapat merusak nama baik institusi, serta senantiasa tampilkan sosok yang dekat serta dicintai masyarakat. Sebelum mengakhiri amanat ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada personil pengamanan serta seluruh pihak yang telah mendukung operasi pengamanan KTT ASEAN 2023. Laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tanamkan dalam diri bahwa tugas pengamanan ini merupakan tanggung jawab sekaligus kehormatan bagi kita semua. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan event internasional sehingga dapat mengokohkan kedudukan kita sebagai bangsa yang besar sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Sebelum saya menutup, izinkan kita menyerukan semangat sinergitas dan soliditas untuk memperkuat dan melakukan pengamanan yang terbaik untuk KTT ASEAN, untuk kepentingan bangsa dan kepentingan negara. Apabila saya serukan soliditas, sinergitas, dijawab dengan harga mati. Kita siap ya? Oke. Soliditas, sinergitas, harga mati. Soliditas, sinergitas, harga mati. NKRI, harga mati. Terima kasih. Selamat bertugas, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Safe. Jadi kita lihat bersama kesiapan semuanya, ya baik mulai dari motor kawal, kemudian alat peralatan yang digunakan, dan juga para personil beserta peralatan yang melekat, yang maupun runboard juga yang sudah kita siapkan. Dan tadi saya kira media ikut semuanya untuk mengecek kesiapan mereka. Dan tadi kita lihat bersama, ya mereka sudah kita bagi dengan tugas di masing-masing tempat dan juga tugas masing-masing personil. Nah, tadi kita cek. Nah, tentunya ini masih awal, gelar kesiapan untuk mengecek kelengkapan juga. Nah, nanti baru kita akan laksanakan rapat yang lebih mendetail dengan melibatkan semua stakeholder, termasuk kita melaksanakan tactical ground game. Jadi yang kita gelar saat ini pasukan, ya karena lapangannya sempit tidak semuanya, ada yang di sebelah juga. Jadi saya sampaikan seperti tadi malam saya sampaikan, berjumlah 12.000 personil, ya baik TNI, Polri, juga dari stakeholder terkait, baik dari BNPT, dan BNPB, kemudian dari Basarnas, juga dari Satpol PP daerah, dan juga peralatannya juga semuanya terlibat. Jadi semuanya kita gelar hari ini untuk tadi yang saya sampaikan untuk mengecek, dan juga nanti kita akan detailkan tugas di masing-masing satuan tugas yang sudah kita bagi. Dan mudah-mudahan dengan kesiapan semuanya ini yang kita gelar ini, kita dapat melaksanakan tugas pengamanan KTT ini dengan baik, aman, dan lancar semuanya. Tentunya kita mengantisipasi semua kemungkinan ancaman baik luar maupun dalam, ya ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Ya, kita sudah tadi malam sudah saya sampaikan juga, kita juga menggelar pesawat tempur, juga menggelar KRI yang untuk menghambat atau mengantisipasi ancaman-ancaman dari luar. Dan yang dari dalam tadi bersama-sama dengan Polri dan juga dari stakeholder atau instansi terkait. Saya kira demikian. Yang terhormat Bapak Panglima TNI, seluruh stakeholder, rekan-rekan pejabat utama Mabes Polri dan Mabes TNI, serta rekan-rekan media menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh
Bapak Panglima. Jadi apel gelar pasukan kali ini merupakan bentuk bahwa TNI Polri siap untuk melaksanakan kegiatan rangkaian pengamanan yang akan diselenggarakan mulai tanggal 7 sampai dengan selesainya nanti. Dan tentunya TNI Polri akan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari kedatangan, akomodasi, kemudian kegiatan di venue-venue maupun kegiatan lain yang tentunya telah disiapkan. Ada beberapa event utama dan event tambahan yang tentunya semua harus berjalan dengan aman dan lancar. Dan tentunya penyelenggaraan yang sukses, pengamanan yang baik tentu akan membawa posisi Indonesia mencapai posisi yang tentunya disegani di kawasan internasional. Dan tentunya kita harapkan dengan penyelenggaraan dan pengamanan yang baik tentunya juga akan menghasilkan keputusan strategis untuk kawasan ASEAN. Untuk kegiatan yang harus dilakukan tentunya soliditas dan sinergitas antara seluruh peserta atau petugas keamanan menjadi sangat penting. TNI, Polri, BSSN, BIN, dan seluruh stakeholder baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi kunci sukses terselenggaranya pengamanan. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kita minta dan kita arahkan semuanya segera membaur, bersatu, dan kemudian mengenali apa yang menjadi ancaman tugas masing-masing, dan kita siap untuk menghadapi berbagai macam ancaman, mulai dari masalah kriminalitas, masalah kendala-kendala pada saat di rute, masalah teroris, masalah unjuk rasa, dan juga persiapan contingency plan apabila ada hal-hal yang harus dilakukan. Tentunya ini menjadi kesepakatan bahwa TNI Polri solid, sinergi, dan siap untuk melaksanakan pengamanan KTT ASEAN 2023. Sekian, terima kasih.